Gelombang pantai yang lumayan tinggi tentu sangat menyenangkan jika bermain papan luncuran. Saat ini mereka berempat keluar bermain ke pinggir pantai yang mengenakan dress biru bawah laut berbahan kardus lengkap. Sejauh dan Henry bisa bermain air lebih dulu. Jen dan Ian berjalan menuju sebuah tenda payung dan kursi sandaran yang diperuntukkan untuk pengunjung pantai. Jen tak hentinya menggenggam tangan Jen dan dia mengambil banyak gambar di situ dengan kamera yang dibawanya. Ian merasa tak peduli. Keduanya duduk di sebuah kursi sandaran. Gadis bernama Cole itu duduk di bangku pantai tanpa disuruh. Jelas sangat kontras dengan kulitnya yang putih. Jadi, sebaiknya kita duduk. Theo terlihat sedang memanasi mengucap. Jen yang melihat ke arah Theo yang sedang panas. Siapanya? Dia bukan siapa-siapa. Ian hanya diam. Sebenarnya dia malas. Akhirnya Ian mengangguk. Jen tak senyum lalu menggandeng tangan Ian untuk berbaring di kursi sandaran yang berada di samping Theo. Wah, Theo, kebiasaanmu belum berubah ya, masih suka bermain band. Ternyata sindiran Jen membuat Theo memutuskan. Dia menoleh ke arah Jen yang sudah duduk sambil memangku Ian. Gadis itu membang muka dan tidak menatap ke arahnya. Tentu aku bebas, Jen kan belum punya kekasih. Beda denganmu. Sindiran Jen kali ini membuat Theo terdiam dan dia mulai serius. Sebaiknya kau diam. Siap Theo datar. Jen menyaringnya. Ian merasa suasana semakin tak enak. Jen, sebaiknya kita jalan-jalan di pinggir pantai saja. Ayo, aku sudah ingin main air. Jen masih menatap sengit ke arah Theo. Baby, sebaiknya kau duluan saja, ada yang perlu kami bicarakan. Ian terdiam dan menerima perintah Jen. Dia menatap keduanya. Akhirnya Ian pergi menuju pinggir pantai. Dia juga muak melihat kemesraan Theo dengan gadis yang dibawanya itu. Theo tertawa. Silakan ambil saja, kau memang menyukai bekasanku asal kau tahu Ian itu dulu simpananku. Kau tahu semuanya, namun yang perlu kau ketahui Ian bekasanmu yang berarti, dan kau tahu apa? Aku merasa beruntung memilikinya karena dia hebat, dan kau sangat bodoh deh karena melepaskannya. Dia mengepalkan tangannya erat dan memicingkan mata. Sialan, aku tahu kau mempertahankan Ian karena sesuatu kan? Jen menyaringnya dan Theo dapat menangkap senyuman brengsek Jen. Aku tidak butuh yang lain yang saat bersama Ian. Kenikmatan yang diberikan membuatku tidak bisa berpaling darinya. Brengsek kau, sialan. Theo sudah bangun dan menarik ke arah kemeja Jen. Namun Jen meraih tangan Theo yang mengepaskannya. Namun Theo merasa marah dengan jawaban Jen. Kau sungguh sudah menafik. Kita sama dulu, kau juga suka karena kenikmatan rancanya saja kan? Jadi tidak usah sok benar. Sialan kau, Theo siap mengangkat tinjunya, namun suara teriakan Henry membuat keduanya menoleh. Theo langsung panik dan maju ke arah Henry. Jen juga ikut panik dan merasa ada yang tidak beres. Belum selesai Henry bicara, Theo sudah berlari lebih dulu dengan kencang menuju pinggir pantai dan perasaan paniknya luar biasa. Bagaimana bisa ini terjadi? Jen juga ikut berlari ke pinggir pantai untuk mencari dia.
Yen, kau mohon bertahanlah. Akhirnya Taeyong menemukan Yen. Dan itu hampir berada di tengah-tengah karena terseret ombak dengan cepat. Taeyong berenang ke arah tersebut. Dia menemukan Yen dan memegang tangan gadis itu dengan erat dan membawa ke dalam pelukannya. Taeyong kemudian berenang dan membawa tubuh Yen menuju pinggir pantai. Bahkan hal itu sudah menjadi pusat perhatian para pengunjung. Sejong dan Harry merasa cemas, sedangkan Shin dia merasa marah pada dirinya sendiri saat melihat Taeyong dengan sikap menggendong Yen yang sudah tak sadarkan diri menuju pinggir pantai. Dengan penuh kekhawatiran dalam dirinya, Taeyong menggendong tubuh Yen dalam lalu wajahnya terlihat begitu cemas dan khawatir. Orang-orang yang berkerumun di sana memberi jalan untuk Taeyong. Taeyong hendak membawa Yen masuk ke dalam penginapan. Ternyata Chen menghadangnya. Pria itu berada tepat di depan. Taeyong membuat langkahnya terhenti. Biar aku saja yang bawa Yen, aku lebih berhak. Kau bukan siapa-siapanya. Belum sempat Taeyong menjawab, Chen sudah mendorong dua Taeyong lalu mengambil alih Yen dan menggendongnya rapi lalu melangkah masuk ke dalam penginapan. Tinggallah Taeyong sendirian di sana. Taeyong masih merasa sangat khawatir. Dia ingin berada di sisi gadis itu. Dia liburan ke Hawaii, tentu karena Yen. Dia sengaja membayar gadis bernama Kola agar terlihat tidak menyedihkan. Mereka tidak melakukan apapun. Taeyong hanya membantu Yen yang bersama Jin. Dia hanya ingin selalu berada di sekitar Yen. Taeyong tidak bisa melihat Yen dalam bahaya. Nyalinya terasa seperti diuji. Taeyong mencintai Yen, tentu saja dia tidak ingin hal yang buruk menimpa gadis itu. Yen melihat wajah Chen menatapnya penuh rasa khawatir. Saat dia merasakan usapan dari telapak tangan Chen yang hangat di kepalanya, Yen akhirnya ingat bahwa dia tenggelam terbawa ombak karena senggolan dari salah satu pemain papan luncuran. Yen merasa dadanya sempat sesak karena impitan gelombang air laut. Yen merasa bersyukur Chen datang menolongnya tepat waktu. Yen tersenyum dan mengangguk. Dia menyentuh telapak tangan Chen yang berada di keningnya. Baik, terima kasih telah menolongku Chen. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak ada yang menolongku karena aku tak bisa berenang. Kau merasa beruntung memilikimu, Chen. Yen tersenyum, aku jauh lebih beruntung mendapatkan wanita sepertimu. Ucap Chen sambil menenggam dan mencapkan Yen. Gadis itu tersenyum. Dia semakin percaya bahwa Chen adalah pilihan terakhirnya dan sebaiknya dia harus segera menghilangkan sepian rasa yang masih tertinggal untuk Taeyong. Lagi pula saat ini dia terlalu memikirkan pria itu. Yen, bagaimana keadaanmu? Ucap Sejong sambil melangkah duduk di sisi ranjang. Yen tersenyum, aku baik-baik saja. Hanya saja hidung dan tenggorokanku sakit karena tersedak air laut yang asin. Ucap Yen sambil berusaha duduk dan menyandarkan tubuhnya di atas kepala ranjang. Semua orang sangat khawatir saat kau tenggelam. Kau juga sudah tahu ombak tinggi, kenapa terlalu dekat ke sana? Aku hanya penasaran. Lagi pula itu memang musibah. Terus saja ada Chen menyelamatkanku. Aku tahu aku rasanya aku hampir melayang. Namun aku bisa merasakan saat Chen menarik tanganku di dalam air.
Yan menyetkan alisnya, salah paham apanya sudah jelas. Chen yang menyelamatkanmu. Sejauh menggeleng Yan sebenarnya yang rela menceburkan diri ke dalam lautan berombak tinggi itu bukan Chen. Yan merasa terkejut. Apa? Jadi siapa yang menolongku? Dia adalah Taeyong. Yan mantan yang terlihat semakin terkejut. Apa? Kau bercanda? Mana mungkin? Yang terdiam dia tidak menyangka bahwa yang menolongnya adalah Taeyong dan banyak yang orang. Kenapa Taeyong yang menolongnya? Kau bisa menanyakan pada dari aku saja yang melihat merasa terharu. Ternyata dia masih peduli padamu. Sedangkan Jin, dia hanya menggendongmu saat masuk ke dalam penginapan. Yang terdiam dan dia tidak bisa berkata apapun jika orang itu adalah yang harus melakukan apa. Yang jelas dia merasa hatinya berkecamuk. Ya bukankah sudah jelas dia masih memiliki perasaan padamu. Lalu wajahnya yang sangat tulus itu membuatku kasihan. Dia selalu lakukan seperti presiden Kim yang ku kenal. Sejauh menyentuh bahu Ian dengan pelan. Ian jika yakin dengan jalan cukup fokus dengan jalan saja dan jangan memikirkan yang lagi aku tahu masa lalu dengan Taeyong begitu sakit. Namun menurutku saat itu kalian semata-mata berada di posisi yang sulit dan waktu yang tidak tepat. Kau harus melihat yang benar-benar tulus padamu. Namun Taeyong pria itu sebenarnya baik hanya karena waktu yang pilihan yang salah membuat dia terluka dan 3 tahun lalu yang sudah jelas mencintai Taeyong bahkan sekarang bayang-bayang rasa itu masih ada namun yang terlalu takut jika dia memilih yang salah. Saat malam pun tiba, detik demi detik terus bergulir hingga jam dinding menunjukkan sudah pukul 11 malam. Ian sama sekali tak bisa menjamkan mata, isi pikirannya dipenuhi oleh pernyataan Sejong soal Taeyong yang menolong. Ya, jadi berada di samping Ian sudah tidur sejak tadi. Ian meraih cardigan dan mengenakan di luar piyamanya. Kemudian dia membuka pintu kamar dengan pelan lalu keluar. Ian keluar dari penginapan. Dia melangkah menuju pinggir pantai walaupun sudah hampir tenggelam. Dia tidak merasa takut. Ian melangkah kakinya, angin malam sangat terasa dingin dan menusuk tulang kaki Ian terbalut sandal. Saat ini sudah menginjak pasir pantai. Dia melihat hamparan bintang langit begitu banyak dan gelombang laut terlihat tenang. Dia memandang area gelombang pantai depannya. Dia sengaja keluar dengan menyendiri. Theo tidak bisa tidur. Dia sudah mengusir Kola dan menyuruh gadis pulang. Saat ini Theo memilih sendirian. Dia merasa lebih tenang. Jujur saja dia khawatir. Apa yang sedang kau lakukan sendirian? Suara itu membuat Theo terkejut. Theo menoleh ke belakang dan melihat Ian melangkah mendekatinya. Theo tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya melihat gadis itu baik-baik saja. Aku baik dan aku terima kasih karena kau menolongku. Theo terdiam-diam menatap Ian kemudian tersenyum. Tuhan memang baik. Akhirnya Ian tahu siapa yang menolongnya. Aku sangat khawatir sekolah kau baik-baik saja. Ia menatap Theo. Dia melihat saat ini tidak ada rasa ego di sana. Dia memandang bintang di langit yang begitu indah. Kenapa aku sendirian? Mana pacarmu? Theo kemudian menoleh ke arah gadis itu dan tersenyum.
Dan kau kenapa berada di sini? Sebaiknya kembali ke dalam. Teman izinmu itu. Ian tersenyum. Hanya ingin mencari udara segar saja. Aku tidak bisa tidur dan tidak mengantuk. Ian akhirnya mengangguk dan kembali memandang. Bintangnya banyak sekali, sangat indah. Ucap Ian yang menatap hamparan bintang itu. Tayo menoleh dan tersenyum dalam menjadi dalam melihat wajah yang cantik yang sedekat dan sejelas ini. Bahkan di situ tersenyum terlihat sangat cantik. Ian tersenyum dan mengangguk. Sebaiknya kau masuk saja, udaranya dingin sekali. Ucap Taeyong kepada Jin. Namun yang merasa kakinya gantung masuk ke dalam. Dia yang terus berada di sini. Kau saja, aku ingin di sini. Ucap Ian sambil memandang lurus ke depan. Mau ikut malam bersama? Kebetulan aku belum makan. Ian terdiam-diam rasa ragu dengan ajakan Taeyong, namun dia ingat bahwa dia juga belum makan dan sepertinya tidak masalah kalau ikut. Ian akhirnya mengangguk. Taeyong tersenyum dan mulai melangkah. Kau bilang mau makan malam, tapi ada yang kita lakukan makan malam versiku. Sebaiknya aku ikut saja. Dia terdiam dan kemudian tertawa. Kenapa tidak makan malam di bawah? Mereka kehabisan stok seafood segar, sangat tidak bertanggung jawab. Makanya lain kali suruh pacarmu cari resort bintang 5 yang lebih bagus. Aku menemukannya. Dia mengangkat kayu kecil yang sudah dialir oleh gurita berukuran kecil. Dia kemudian memasukkan gurita itu dalam ember plastik yang dibawa Yen. Yen berantusias dan menggerakkan kayu kecil dan menyalakan senternya. Taeyong, aku juga dapat bahkan lebih besar, ucap Yen dengan antusias. Taeyong tersenyum melihat reaksi Yen. Dia kemudian memasukkan hasil tangkapannya ke dalam ember. Yen tidak menyangka akan menyenangkan seperti ini.